Termohon Bapak atas arahannya. Baiklah, Bapak dan Ibu di tengah-tengah enggak. Siap. Abi lanjut kedap. Nanti beliau-beliau akan memperkenalkan diri dan akan memberikan arahan-arahan untuk Bapak dan Ibu selama di sana. Baiklah, ini udah. Ya, sebentar. Ini Pak Kepala Kemenhaj mau lanjut kegiatan di luar. Jadi silakan. Hati-hati. Kita sama-sama doakan semoga Pak Kepala Kemenhaj, Bapak Haji Mulyono Hilman Hakim, diberikan kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan diberkahkan. Ya, tadi kita sudah berdoa, kita doakan kembali. Nanti Bapak Ibu doakan selama di haram. Mudah-mudahan ada kejutan ketika kita pulang semuanya beliau sehat. Amin. Enggak usah. Jamaah kelihatan saya. Izin sambil jalan sambil mulai ya, Pak Kepala. Petugas mana lagi? Ini 3. Ya, nanti berdiri ya. Ngomong nggak? Nggak usah. Mau ngomong nggak? Saya ngenalin atau Ibu? Baik. Kita menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Mulyono Hilman Hakim. Yang kita hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Haji, ada Buka Subag, ada Bekasi. Yang kita hormati Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan. Yang kita hormati guru-guru kita, di sini ada Kiai Haji Sayuti dan Kiai Haji Salihun. Mudah-mudahan Allah berkahkan ilmunya. Yang kita hormati Sahibul Bait, pengurus masjid yang megah ini, Masjid Nur Setiasih. Mudah-mudahan yang bangun masjid ini, yang ngurus masjid ini, yang wakaf masjid ini diberkahkan rezekinya, disehatkan keluarganya, dan dibarokahkan keturunannya. Bapak dan Ibu jamaah haji Kabupaten Bekasi yang hadir saat ini, yang saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dicukupkan kebutuhannya, dilunaskan hutang-hutangnya, diberikan keluarga yang sakinah, keturunannya soleh dan solehah. Jikapun suatu saat nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin para kiai, para haji, para ustadz, kami ditugaskan oleh kantor Kementerian Haji sebagai petugas haji yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Izin perkenalkan, nama saya Asep Jailani, sehari-hari di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, ngurusin guru agama di sekolah se-Kabupaten Bekasi. Kemudian di sebelah saya ini ada Kiai Haji Nirman. Berdiri atau Pak? Nah gitu. Ini Haji Nirman.
sehari-hari di MTSN 3 Kabupaten Bekasi, yang kemarin sekolahnya kebanjiran. Betul? Iya. Pak Haji Nurman ini kebetulan ditugaskan oleh Kanwil di Kloter Kota Bekasi. Karena yang ngatur memang Kanwil. Ya, udah gitu Pak Haji. Istri berapa? Satu. Sekarang satu udah. Nama Haji Nurman. Mau nambah takut. Dah. Jangan niat aneh-aneh kalau mau hajian. Sucikan hati. Ini yang pakai gamis putih adalah Ketua Kloter 14 Kabupaten Bekasi. Kloter 14 ada ngacung? Ya, nanti ketuanya Ibu Haji Susilawati, didampingi oleh saya. Sehari-hari adalah guru di MTSN 3 Kabupaten Bekasi. Kok MTSN 3 ada 2? Ya karena lulus seleksi. Ya, karena lulus seleksi. Ini kan seleksi. Ini Bu Susi. Mau ngomong Bu Susi? Mau ngomong nggak? Udah cukup. Punya suami, punya anak, udah. Pak, udah gitu aja. Ya. Terima kasih Bu Haji Susi. Selanjutnya adalah Ibu perawat, Ibu Santi. Santi apa? Sri Pujianti. Santi Sri Pujianti. Kesini Bu, nih ibu-ibu pengen lihat, belah sini, belah jalan-jalan. Ini ibu perawat, nanti ibu-ibu urusan kesehatannya menghubungi ini. Nah, di Kloter 14 dengan Ibu Susi. 14 juga. Nanti dokternya ada. Dokternya laki-laki, namanya Dr. Habibi Al-Fajri, orang Sukatani. Hari ini belum bisa hadir di sini. Masih muda, cocok untuk jadi menantu. Nanti lihat aja sendiri. Ini Ibu Susi, Ibu Santi, perawat yang biasa bekerja sehari-harinya di Puskesmas Cikarang Utara. Betul ya? Cikarang Utara. Insya Allah beliau orangnya gercep, lincah gitu. Oke, silakan Bu. Sudah punya suami, sudah punya istri, udah gitu. Sudah punya anak. Udah gitu aja. Cukup perkenalan ya. Bapak Ibu, ini hari terakhir ya. Mudah-mudahan saya sendiri ditugaskan sebagai pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah itu tugasnya adalah memastikan semua jamaah melaksanakan ibadah haji dengan sah dan sempurna. Sah dan sempurna. Sah itu artinya rukun hajinya terlaksana semua. Sempurna artinya wajib hajinya terlaksana semua. Mari kita cek dulu. Rukun haji Ibu Haji ada seberapa? Rukun haji ada berapa? Kok nggak yakin begitu? Kan udah 4 hari. Rukun haji ada berapa? Pak, rukun haji ada berapa? Pak, nggak ada yang jawab bapak-bapak ini. Jangan-jangan 4 hari melahap doang ini. Waduh, saya dosa besar saya ini. Tanya malaikat gagal ini. Rukun haji ada 5. Jangan lihat buku, lihat saya. Jangan lihat buku. Pak, lihat saya. Rukun haji ada 5. 1, saya kasih tahu. Kalau niat atau ihram sini. Gerakan saya gini ya, gerakan saya gini. Yang kedua wukuf. Rukun. Wukuf diam. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima, yang keenam. Jadi ada berapa? Tadi bilangnya 5. Atau iya wahai? Iya, saya lagi nguji kan. Jadi ada berapa Bu Haji? Rukun haji ada berapa? 1. Itu diem baik. 1, 2, 3, 4, 5. Beres ya. Pak Haji, rukun haji ada berapa? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Tertib. Kalau begini tertib, mantap, berarti kan tertib gitu. Tepuk tangan. 2 menit bisa hafal ya, hebat ya. Hafal kan? Ini apa? Ini? Mantap. Cepat ya? Cepat nggak? 2 menit hafal ya, rukun haji. Luar biasa kan? Sekarang wajib haji ada berapa? Sampai anu manawe terserah. Yang gampang-gampang aja. Wajib haji ada sok anu 6. 1. Mikot gitu aja ya. Kata kuncinya mikot. Ihram dari mikot. Kata kuncinya mikot. Yang kedua. Mabit di mana? Muzdalifah. Kalau mabit berarti nginep. Jadi ininya gini ya. Ini mabit Muzdalifah. Ini mabit Mina. Terus apa lagi? Lempar jumroh. Terus apa lagi? Tawaf wada. Pan mabit di Mina udah tadi. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lontar jumroh, tawaf wada. Oke? Berarti 5 aja udah. Yang ingatnya gampang ya? Ada tambahan lagi? Iya, itu mah pasti ya, meninggalkan larangan. Ini yang tempat-tempatnya. Oke? Itu ya. Yang 6 ninggalin larangan ihram. Apalagi? Ada Bu tambahan? Oke. Saya ulangi. Pertama kali wajib haji yang pertama adalah mikot. Mikot itu tempat kita mulai. Gelombang 1 di mana? Di Bir Ali. Bir Ali itu sumur Ali. Dulu Sayyidina Ali menggali sumur. Yang kedua apa? Mabit di Muzdalifah. Mabit Muzdalifah gini. Mabit itu seperti ini. Ngendong. Mabit di berikutnya mabit di. Nah, terus habis itu tawaf wada gitu. Tawaf wada itu dadah. Mau meninggalkan haram. Meninggalkan haram itu berarti harus tawaf wada. Banyak jamaah yang dirayu guntan ya. Dirayu pergi ke Taif. Taif itu udah luar haram. Luar Mekah. Berarti harus tawaf wada dulu. Ya. Kasih tahu tuh. Jangan pakai ini tuh harus tawaf wada dulu. Paham ya? Tetangga saya ada yang ke haji, cerita, Pak Haji, saya kemarin ke haji itu masa cuman ngelilingin itu apa? Itu gedung hitam ya. Gedung hitam. Saya tanya apaan gedung hitam? Ka'bah meren. Ya meren kata dia. Bu Haji, kalau Bu Haji masuk haram, lihat Ka'bah, kalau segi arsitektur tidak indah. Cuman gitu doang kan, secara arsitektur mana indahnya? Arsitek mana yang mengatakan bahwa ini indah? Tidak indah. Bagusan masjid ini arsitektur loh. Tetapi apa maknanya di Ka'bah ini? Itu yang harus Bapak Ibu tahu. Boleh saya ceritakan dikit? Pada saat Allah mau menciptakan manusia, id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei manusia, sini kumpul. Aku mau bikin khalifah di muka bumi.
Ada malaikat yang tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau mau nyiptain khalifah yang demenannya, kerjaannya hanya akan menumpahkan darah, hanya akan ribut di dunia itu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tahu. Jadilah akhirnya Allah menciptakan Adam. Ketika Allah bilang inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah agak sedikit agak marah lah begitu. Malaikat kaget dan takut. Tersungkur semua malaikat, sujud semuanya, dan mereka kemudian tawaf di Baitul Izzah. Tawaf di Baitul Izzah. Saking takutnya Allah menutup rahmatnya, maka malaikat kemudian tawaf. Tawaf di Baitul Izzah, berarti di langit yang keberapa nggak tahu lah. Lalu Allah bilang begini, maka aku akan buat bangunan di bumi yang setiap siapapun manusia, anak turunan Adam, untuk melakukan tawaf, berapapun banyaknya dosa yang ia miliki akan aku ampuni. Maka dibuatlah bangunan Ka'bah. Ketika Adam turun, dibuatlah bangunan Ka'bah, tapi baru pondasinya saja. Zaman Nabi Adam dibangun pondasi saja Ka'bah. Adam terusir dari sorga, kemudian beliau tawaf. Jadi orang yang pertama kali tawaf adalah Nabi Adam alaihis salam. Ngapain? Minta ampun. Ibu punya dosa tidak? Ibu punya dosa enggak? Bapak punya dosa, Pak? Berapa banyak Pak dosanya, Pak? Dosa sama bapak ibunya? Dosa sama anaknya? Dosa sama istrinya? Dosa sama tetangganya? Dosa teman sekerjanya? Dosa sama gurunya? Dosa sama pemimpinnya? Banyak. Bapak tawaf selesai itu dosa. Jadi ini adalah simbol saja bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah. Kita mengakui bahwa kita hambanya Allah. Betul Bu ya? Apa sih maksudnya hambanya Allah? Hambanya Allah. Kok kita ini nyebut diri kita hamba Allah, kok berani sekali? Hambanya Allah. Abdun, bahasa Arabnya Abdun. Abdullah berarti hambanya Allah. Emang Abdun itu apa? Ibu punya pembantu nggak di rumah? Punya bujang? Bujang yang suka nyawah atau gitu kalau di kampung. Ada Bu yang suka nyuciin mobil atau apa? Yang suka ngerjain rumah kita gitu. Ada punya? Dia nurut nggak sama kita? Nurut nggak? Nurut. Pak punya kan anak buah, punya nggak Pak? Punya anak buah nggak Pak? Punya bujang lah. Bapak kan orang kaya nih. Punya supir nggak? Punya supir nggak dah? Punya kan? Nurut nggak dia Pak? Dipanggil itu langsung datang nggak? Begitu pula kita sama Allah. Bujang kita datang telat, kita omelin. Layak kita datang telat, gimana itu? Posisikan hamba itu seperti itu. Bapak, mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di Mekah. Ya, makanya orang yang berhaji itu niatnya labbaik Allahumma hajan, kan haji saya bilangin. Niatnya haji gimana? Labbaik Allahumma hajan. Kalau umroh niatnya labbaik Allahumma umratan. Pak, niat haji gimana Pak? Labbaik Allahumma. Niat umroh? Bapak hajian dari mana kalau hajian?
mulai mikotnya. Bu, mulai dari mana? Dari mana, Bu? Kok ragu begitu? Niatnya dari ya kan sudah di hotel. Pak, niatnya dari mana hajian? Di hotel. Labbaik Allahumma hajjan. Dilanjut dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo Pak. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, mulai hari ini udah selesai. Mulai hari ini zikirnya ditambah talbiyah. Jadi habis sholat, Bu, habis sholat tuh ya, zikir tambah itu tadi minimal 3 kali. Ya biasakan 11 kali. Bayangkan Bapak Ibu sudah ada di hadapan Masjidil Haram. Kemudian bayangkan Bapak Ibu lihat Ka'bah. Disitulah Bapak Ibu mulai hari ini menjaga diri agar Bapak Ibu benar-benar siap secara ruhani untuk berangkat haji. Kita kan masih terlalu banyak dosa. Nah, nanti secara ruhani sudah siap. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi nanti ya. Ibu sehat ya. Yang sudah sepuh tidak usah khawatir ya. Nanti kalau nggak kuat didorong saja. Didorong saja pakai kursi roda. Ya, kalau bisa beli kursi rodanya dari sini. Kalau yang permanen nih sakitnya apa? Itu harus beli dari sini bawa aja. Ya. Kalau ngandelin di sana kan susah. Beli yang kecil itu Pak, ada apa yang nggak terlalu lebar gitu. Jadi kalau di pesawat adalah cari ya. Kalau yang permanen ya, kan ada pendampingnya kan. Ya gitu. Itu saja saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat semuanya. Bisa berangkat semuanya. Ibadahnya lancar semuanya. Keluarganya dijaga sama Allah. Rezekinya berlimpah, barokah. Bapak Ibu semuanya menjadi haji yang mabrur. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita ketemu lagi di Mekah dan di Madinah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.